Migrasi adalah perpindahan makhluk hidup dari satu tempat ke tempat lainnya. Manusia sangat sering melakukan migrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa binatang juga melakukan migrasi bagi kelangsungan hidup spesiesnya. Salah satunya adalah ikan salmon. Ikan salmon dilahirkan dan menetas di sungai air tawar, lalu bermigrasi mengikuti aliran air hingga ke laut. Mereka bertumbuh besar dan hidup di laut, namun tidak pernah melupakan tempat kelahirannya. Ikan ini pun bisa bermigrasi sangat jauh, hingga 3.000 km. Inilah beberapa siklus hidup ikan salmon. Satu, telur ikan salmon diletakkan di sungai air tawar. Salmon memulai hidupnya sebagai telur dengan ukuran mirip kacang polong. Telur ini diletakkan induknya di dasar sungai air tawar terlindungi oleh kerikil. Biasanya pemijahan dilakukan di bagian hulu sungai, asalkan memiliki substrat kerikil longgar yang teroksigenasi dengan baik. Pemijahan berlangsung selama November hingga Januari. Telur ini disebut juga sebagai ova. Betina akan menaruh telurnya dulu, lalu ikan jantan akan melepaskan sperma ke telur untuk pembuahan eksternal. Satu ikan betina bisa menghasilkan hingga 2.000-5.000 butir telur, tetapi yang bisa survive hanya 0,3-1,3% saja. Setelah telur dikeluarkan, ikan salmon betina akan mati di sungai itu. 2. Lalu telur menetas di fase alevins. Setelah 6-2 minggu, telur akhirnya menetas. Waktu penetasan dipengaruhi oleh suhu air, kadar oksigen, dan karbon dioksida. Setiap spesies salmon memiliki waktu penetasan yang berbeda-beda. Alevins adalah sebutan untuk ikan yang baru menetas dan masih mempunyai kantung kuning telur yang melekat di tubuhnya. Lambat laun, kantung telur ini akan mengecil karena diserap oleh tubuh. Saat mereka sudah cukup besar dan kuat, alevin akan naik ke permukaan air dan menghirup udara. Mereka pun harus belajar berenang di fase ini dan masih terhunyang-hunyang karena terkena arus sungai yang cukup deras. 3. Kantung telur hilang berlanjut ke fase free. Selanjutnya, kantung telur perlahan-lahan hilang dan salmon beranjak ke fase free. Di fase ini, mereka sering berenang ke permukaan air untuk mengambil oksigen dan mulai makan. Di fase ini, setiap spesies berbeda-beda. Ikan salmon dari jenis Sokeye menghabiskan waktu di air tawar selama 1-2 tahun sebelum akhirnya bermigrasi ke air laut. Sementara ikan salmon dari Chinook hanya menghabiskan waktu 5 bulan saja. Di fase ini, makanan utamanya adalah invertebrata mikroskopis. Banyak atau tidaknya invertebrata mikroskopis tergantung pada suhu air, tingkat polusi, serta persaingan dengan spesies ikan lainnya. 4. Ukuran semakin besar di fase VAR. Fase free sudah dilalui, kini beranjak ke fase VAR. Ikan salmon akan tumbuh besar dan memiliki panjang 10-25 cm. Mereka mulai menjalani adaptasi fisiologis untuk bersiap hidup di air laut. Terjadi perubahan internal dalam mekanisme pengaturan garam supaya mereka bisa hidup di air laut dengan kadar garam yang tinggi. Saat berada di fase VAR, mulai muncul garis-garis vertikal dan bintik-bintik untuk berkamuflase. Sembari tumbuh, ikan salmon akan mengonsumsi serangga air sebagai makanan utamanya. Mereka juga menjalani transformasi fisiologis yang disebut smoltifikasi sebagai persiapan untuk bermigrasi ke air laut. 5. Di fase small, ikan salmon mulai bermigrasi ke laut. Di fase small, salmon mulai beradaptasi untuk hidup di air laut yang mengandung garam. Mereka pun mulai bermigrasi dari air tawar ke air laut. Ada spesies ikan salmon yang tinggal di muara, tempat di mana air tawar bercampur dengan air garam, untuk membiasakan diri di air asin sebagai bekal untuk hidup di laut. Di laut, ikan salmon beradaptasi dengan meminum air laut. Lalu, ikan salmon akan mengeluarkan kelebihan garam melalui insang dan urin.
makanan ikan salmon di fase small pun berganti. 6. Masuklah ke fase dewasa. Akhirnya, sampai di fase dewasa, salmon dewasa menghabiskan 1-4 tahun berenang di air laut. Ikan salmon dewasa memiliki berat 3,5 sampai 5,5 kg dan bisa tumbuh hingga 13,5 kg. Sementara panjang rata-rata adalah 70 sampai 75 cm. Ikan salmon dewasa dapat dikenali dari tubuhnya yang memiliki sisik berwarna perak biru dengan bintik-bintik hitam. Di antara semua spesies salmon, jenis Chinook adalah yang paling besar. Biasanya, nelayan menggunakan udang sebagai umpan untuk menangkap ikan salmon Chinook. Menangkap ikan salmon tergolong sangat sulit, karena mereka memiliki rahang yang kuat dan keras. Di Alaska, kita bisa berburu ikan salmon sepanjang bulan Mei hingga Juli. Tujuh. Di akhir fase hidupnya, salmon kembali ke sungai untuk bertelur. Di sisa hidupnya, salmon kembali ke sungai tempat mereka lahir untuk bertelur. Hebatnya, mereka bisa menempuh jarak sejauh 1.500 sampai 3.000 km untuk kembali pulang. Salmon lebih memilih bertelur di tempat kelahirannya dibandingkan sungai lain, karena mereka tahu itu adalah tempat terbaik untuk bertelur. Bagaimana cara salmon mengingat lokasi sungai tersebut? Para ilmuwan percaya kalau salmon menggunakan bau untuk menemukan jalan kembali. Salmon mengerahkan seluruh tenaga untuk bertelur dan bermigrasi. Bahkan mereka tidak makan sama sekali. Tak heran banyak salmon yang mati setelah bertelur di sungai. Sekitar 3,90% salmon mati dalam fase ini. Sisanya hidup. Nah, itulah tadi siklus kehidupan salmon yang lahir di sungai dan besar di laut. Tak disangka kehidupan salmon begitu menakjubkan. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin tanda loncengnya.